حي على الفلاح. Wa Amirul Mukminin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bulina bid-dharra, kami diuji dengan kesulitan, fasabarna, kami dapat sabar. Wa bulina bis-sarra, dan kami diuji dengan kebahagiaan, falam nasbir, kami tidak bisa sabar. Maksudnya apa yang nggak bisa sabar? Kadang kita nggak bisa sabar menahan untuk tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang, nih minta-mintanya acting. Ya paling di rumahnya punya rumah, mobil. Wah, nggak sabar. Jadi bakhil. Padahal duitnya banyak. Nah, ini sering nyebutin bakhil. Bakhil itu terdiri dari ba, kha, ya, ain, lam. Ba, kha, ya, bakhilun, dan lam. Ba itu artinya bu'ud min rahmatillah. Orang bakhil, orang medit, koret, itu bu'ud min rahmatillah. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Orang kalau punya kelebihan dalam apapun, kelebihan ilmu kah, kelebihan harta kah, kelebihan kekuasaan misalkan, dia memiliki hak untuk memberikan topangan, bantuan, dan lain sebagainya. Dengan apa yang dimiliki, dia menjaga dirinya untuk tidak memberikan apa yang dimiliki, maka dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jauh dari rahmat Allah apa? Mungkin ntar dia akan dapat cobaan, yang tadinya harus, sampai mana tadi? Oh, ingat, alhamdulillah. Kirain tidur ini. Orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah. Karena kebakhilannya dia bukan berarti orang yang menjaga apa yang dimiliki tidak memberikan kepada orang lain, dia akan menjadi orang, biasanya orang kan merasa takut. Takut kalau dengan apa dia memberi dia akan kekurangan. Nah, karena ketakutan itulah sebab dia dijauhkan dari kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar pasti akan ada cobaan, apakah ntar gasban anuk, duitnya bakal keluar. Gara-gara dia bakhil, ntar ada pintu-pintu lain, keran lain yang mau nggak mau akan kebuka dan akan keluar juga duitnya. Maka lebih baik keluar duit untuk dibelanjakan di jalan Allah, agar keluar itu mendapatkan nilai positif di sisi Allah, dibanding keluarnya karena satu faktor, karena sebab pelitnya orang tersebut. Makanya orang bakhil itu akan bu'ud min rahmatillah. Wal khainullah, khianat terhadap apa yang Allah titipkan kepadanya. Yang kita miliki dari harta, ilmu yang kita miliki, itu semua titipan. Allah yang kasih, mau dilihat nih. Itu tuh yang dimiliki, yang dia miliki itu yang merupakan titipan Allah, apa akan dia lakukan untuk apa? Apakah dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang Allah arahkan, untuk bersedekah, memenuhi zakatnya, untuk membantu sesama dan lain sebagainya? Apakah dia akan mengeluarkan hal tersebut? Kalau dia menjalankan, berarti dia wafiyun billah, dia memenuhi apa yang telah Allah tentukan. Tapi kalau dia kekepin, dia nggak keluarkan, jangankan mau sedekah, zakatnya aja dia nggak keluarin, kewajibannya dia nggak keluarin, dia tutupin, maka dia telah berkhianat dengan apa yang telah Allah titipkan. Karena semua itu titipan. Buktinya titipan apa? Emang ada orang meninggal bawa mobil Ferrarinya ke kuburan? Agak. Nggak ente bawa, ente cuma bawa sehelai kain kafan doang yang akan menemani ente, dan amal-amal anda yang akan menemani. Nah, kemudian wabulina bis-sarra, sedangkan ketika kita, tadi bakhil, baru ba, kha, ya itu ya'as min rahmatillah. Orang yang bakhil berarti kan dia menutup dirinya untuk berbagi kepada orang lain. Itu sama saja dia putus asa terhadap rahmat Allah. Dia seakan-akan berpikir, kalau saya mengeluarkan apa yang saya miliki, maka yang saya miliki akan berkurang. Kalau yang saya miliki akan berkurang, maka saya takut ketika saya membutuhkan, saya tidak memilikinya. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwasanya
yang dia pegang itu, itulah yang dia miliki. Ketika dia keluarkan, dia tidak akan lagi mendapatkan apa yang dia keluarkan tersebut. Sehingga seakan-akan dia mengatakan bahwasanya rahmat Allah itu cuman apa yang dipegang. Kalau dia keluarin, harta dia itu akan berkurang. Sehingga sikap pelitnya dia itu adalah bentuk keputusasaan dia terhadap rahmat Allah yang sangat-sangat luas. Padahal ketika dia bersedekah, nilai sedekahnya dia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya dia bukan harta dia berkurang, justru akan dilipat gandakan oleh Allah. Apakah dilipat gandanya betul-betul nilai yang dia miliki akan bertambah, atau dia akan diberikan anak soleh, ada rezeki minallah, atau dia dilindungi dari penyakit yang tadinya dia kalau nggak sedekah dia bisa kena penyakit stroke. Oh, gara-gara dia sedekah cuma masuk angin, kan bisa. Artinya apa yang dia keluarkan tidak akan pernah gratis insyaallah, karena yang dia keluarkan adalah titipan. Setiap dia mengeluarkan, dia akan mendapatkan balasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bakhil adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, lam la'natun alaih. Orang yang bakhil dia akan tordun min rahmatillah. Laknah itu adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Karena kan dia udah putus asa tuh dari rahmat Allah. Nah, orang enggak putus asa dari rahmat Allah, ya akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari jauhnya rahmat dia, bisa dia nanti akan dapat berbagai musibah, cobaan karena kepelitannya dia tersebut, sehingga mau nggak mau dia akan keluarin uang, bahkan yang tadinya surplus bisa jadi minus. Nah, jadi hati-hati daripada sikap bakhil. Makanya Sayyidina Umar mengatakan wabuli lebih saraf falam nasbir. Kita dipuji dengan kesenangan, kadang kitanya tidak sabar. Kita nggak sabar, mampu menahan diri. Nggak sabar di situ tadi bisa kita nggak sabar menjaga diri kita untuk tidak menggunakan dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang punya banyak harta, tapi justru hartanya bukan menjadikan dia dekat kepada Allah, menjadi dia selain suka berbagi kepada sesama, justru menjadi modal dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanya orang yang dapat banyak kelebihan harta itu justru cobaan yang lebih berat karena sering tidak bersabar. Sekelas Sayyidina Umar saja mengatakan, bulina kami dicoba dengan kebahagiaan, kadang kami tidak bersabar. Sayyidina Umar ini kan punya Allah berikan kekuatan. Makanya Sayyidina Umar tuh kalau ngeliat ada orang yang kurang ajar sama Nabi, ada yang kayak waktu itu ada orang kencing depan di Masjid Nabawi, wah Sayyidina Umar udah mau diberi aja tuh. Nabi tahan, jangan, biarin dulu, biar dia selesai buang airnya. Artinya kelebihan yang dimiliki seorang terkadang luput daripada sifat untuk sabar terhadap kelebihan tersebut. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man wussi alaihi fid dunyahu falam ya'lam annahu qad mukira bihi fahuwa makhdu'un an aqlih. Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan keluasan selama kehidupan di dunia dan dia tidak mengetahui bahwasanya keluasan itu adalah bentuk makar. Arti bentuk makar apa? Bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa makhdu'un an aqlih, maka dia sedang tertipu oleh akalnya sendiri. Jadi dia berpikir, oh saya banyak rezeki nih. Oh berarti saya ini sedang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti ini saya adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menghadirkan bahwasanya keluasan harta yang diberikan oleh Allah itu adalah bentuk cobaan. Seberapa mampukah kita mengelola harta yang kita miliki itu justru menjadi cara kita untuk lulus dari ujian Allah tersebut, sehingga kita mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, daripada jauhnya kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala.